Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Endah Purwati dengan NIM 211022104. Saya akan melaksanakan tugas ujian tengah semester berpidato. Saya mengambil pidato persuasif dengan tema ajakan untuk mulai membaca buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan menjadi makhluk yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Apakah di antara kalian sudah ada yang mengenal saya? Mungkin ada beberapa di antara kalian yang sudah mengenal. Namun, bagi kalian yang belum, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jenny Endah Purwati. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember yang sudah berkecimpung dalam bidang tulis menulis lebih dari 10 tahun lamanya. Maka dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengulas pentingnya membaca buku di era gawai serba digital seperti sekarang ini. Dimulai dari semenjak pandemi COVID-19 membuat kebiasaan kita menjadi berubah. Penggunaan gawai semakin bertambah. Namun sayangnya tidak diimbangi dengan meningkatkan jumlah minat baca buku. Sangat disayangkan di zaman serba mudah seperti sekarang ini, anak muda cenderung lebih suka aktif di media sosial ketimbang membaca buku. Hal tersebut dilansir dari data Dikti menyebutkan bahwa tingkat literasi Indonesia berada di urutan 3 terbawah di ASEAN. Dengan jumlah penduduk yang banyak seperti ini, sangat disayangkan jika generasinya mudah hanya diperbudak oleh media sosial. Padahal ada banyak cara membaca buku walau menggunakan gawai. Ada banyak manfaat membaca buku, di antaranya yang pertama, memperkuat otak. Para peneliti menyebut kegiatan membaca buku melibatkan jaringan sirkuit dan sinyal kompleks dalam otak. Saat kemampuan membaca buku Anda bertambah, jaringan-jaringan itu akan menjadi lebih kuat dengan sendirinya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berempati. Sejumlah penelitian menemukan orang yang gemar membaca buku fiksi sastra punya kemampuan yang tinggi untuk berempati dan memahami perasaan orang lain. Menambah kemampuan berbahasa, kehadiran ribuan kosakata membuat kebiasaan membaca buku secara bertahap mampu
mengembangkan kemampuan seseorang dalam berbahasa. Penting untuk dicatat, kemampuan untuk berbahasa menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan. Sebuah jejak pendapat menemukan 69% perusahaan akan mempekerjakan karyawan dengan keterampilan berbahasa yang mumpuni. Yang ketiga, mencegah penurunan fungsi kognitif. Beberapa studi mempelajari hubungan antara kebiasaan membaca buku dan penurunan fungsi kognitif pada orang lanjut usia. Hasilnya, fungsi kognitif pada lansia yang rajin membaca buku cenderung meningkat. Adapun dampak negatif dan positif gadget. Dampak negatifnya yaitu 1. Mengganggu perkembangan anak. Yang kedua, efek radiasi. Yang ketiga, rawan terhadap tindak kejahatan. Yang keempat, sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku siswa. Dan yang keenam, dapat terjadinya pemborosan. Sedangkan dampak positifnya yaitu 1. Dapat mempermudah komunikasi antar seseorang. Yang kedua, dapat menambah pengetahuan tentang ilmu teknologi. Yang ketiga, sebagai tempat media hiburan. Yang keempat, sebagai mesin pencari. Yang kelima, dapat mempercepat pekerjaan. Dan yang keenam, dapat memperluas jaringan persahabatan. Adapun efek tidak pernah membaca buku. Yang pertama, kamu tidak akan percaya diri. Yang kedua, terjadi minimnya topik pembicaraan antar seseorang. Yang ketiga, terjadinya wawasan yang sempit. Dan yang keempat, mudah berprasangka buruk. Yang kelima, susah ikut nimbrung jika ada diskusi antar kelompok. Yang keenam, kamu akan susah mendalami public speaking. Teman-teman yang berbahagia, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan membaca buku. Saya berharap mulai hari ini kita bisa saling meningkatkan dan mempraktikkan untuk mulai membaca buku walau hanya 1 lembar saja. Dengan begitu, generasi muda Indonesia akan lebih kaya ilmu dan wawasan yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.